warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran pagi ini. Agar ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin, Romi. Siap, Guru. Berdoa mulai. Baik anak-anakku sekalian, sudah lengkap semua ya? Baik, pembelajaran kita mulai. Ibu mulai share screen dulu. Nah, anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan belajar tema 6, subtema 1 pada pembelajaran 5. Nah, diharapkan sesudah pembelajaran ini anak-anak dapat menulis tegak bersambung, membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, anak-anak dapat membaca teks tata tertib yang berlaku di sekolah. Dan anak-anak mampu mengidentifikasi tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, dengan membaca teks tata tertib di sekolah, anak-anak dapat menyimpulkan apa saja tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, untuk memahami pembelajaran 5 ini, mari kita tonton video berikut ini. Nanti videonya Bu. Bentar ya. Kok miring sih? Aku gak kepo. Enggak. Sudah dengar ya? Video kok. Sudah terdengar suaranya? Sudah, Bu. Selamat datang di channel YouTube Sudah, Bu. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Bacalah teks puisi. Sudah semangat apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah kita lanjutkan. Yang dibuat oleh Lani. Nah, di sini ada teks puisi yang berjudul Sudah, Bu. Ayo kita baca bersama-sama. Gelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat.
Aku pun melompat bersama kelinciku. Itu tadi puisi tentang kelinciku adik-adik. Di sini diceritakan bahwa pembuat puisi ini mempunyai 2 kelinci. Dia senang bermain bersama kelincinya. Kelincinya itu suka melompat-lompat. Dan pengarang dari puisi kelinciku ini juga ikut melompat bersama kelinci-kelincinya adik-adik. Ini tadi isi dari puisi kelinciku. Tulislah puisi Lani tersebut dengan huruf tegak bersambung. Di sini Kak Citra sudah menuliskannya dalam huruf. Nah, anakku sekalian, kemarin kita sudah melakukan atau belajar menulis tegak bersambung ya dengan judul Kelinciku ya. Nah, di sini akan Ibu kasih tutorialnya bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung yang mudah dan benar. Mari kita ikuti video selanjutnya. Bersambung adik-adik. Ingat ya, ketika kita menuliskan sesuatu harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya di sini kelinciku, huruf K-nya huruf besar karena di awal kata atau di awal kalimat di baris ini. Ini adalah huruf kapital huruf A ya. Aku mempunyai 2 kelinci. Ini A-nya juga memakai huruf kapital karena di awal kalimat adik-adik ya. Kalian juga harus memperhatikan pada penulisan huruf yang lain. Misalnya kalau huruf K, L itu sampai atas. Gimana? Kurang keras, nggak kedengaran suaranya? Ya, Bu. Oh ya. Kalau gini. Seperti ini. Tapi kalau huruf D hanya setengahnya saja. Huruf P tongkatnya ke bawah juga hanya setengah. Sedangkan huruf G itu bisa sampai bawah. Huruf G juga sampai bawah. Huruf B itu sampai atas ya. Huruf P hanya setengahnya saja. P, T, G itu hanya setengahnya saja menuliskannya. Seperti itu aturan dalam menulis huruf tegak bersambung. Adik-adik, bacalah teks di bawah ini. Yuk kita baca yuk, ada teks yang bertuliskan huruf tegak bersambung. Lani, anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas. Coba dibaca oleh Mutia. Ada ya di buku tema 6. Mutia dulu, Lani anak yang rajin, coba dibaca semuanya nyimak, nanti bergantian. Anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Ganti Auril. Sudah Mutia, ganti Auril. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Ya, ganti Zian. Bu, halaman berapa? 32. Awal pembelajaran tadi halaman 29, sekarang Lani anak yang rajin halaman 32. Mana dia? Lani mengikuti pembelajaran dengan tertib. Misalnya Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai atau aturan ketika. Ganti Aska. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Iya, anak-anak,
pelajaran berikutnya ini nanti kita mempelajari tentang aturan di sekolah ya. Mari kita ikuti, nanti di belakangnya ada evaluasi. Sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Adik-adik di sini juga penulisannya memperhatikan penggunaan huruf kapital. Misalnya pada kata Lani. Lani itu kan nama orang. Nah, nama orang itu harus diawali huruf kapital. Ya, selain di awal kalimat tadi, nama orang itu juga awalannya harus menggunakan huruf kapital. Di sini adik-adik, Lani itu selalu mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Lani memakai pakaian olahraga saat pelajaran olahraga dan mengikuti petunjuk gurunya. Nah, itu adalah contoh aturan yang ada di sekolah. Mengenakan pakaian olahraga saat pelajaran olahraga dan mengikuti petunjuk guru saat pelajaran olahraga. Jadi adik-adik harus mematuhi tata tertib yang ada ya. Adik-adik, coba ceritakan pengalamanmu saat melaksanakan tata tertib mengikuti pelajaran olahraga. Di sini Kak Citra punya cerita pengalaman Kak Citra ketika mengikuti pelajaran olahraga. Pada hari Rabu, aku ada pelajaran olahraga. Sebelum olahraga, kami pemanasan. Saat olahraga, kita memakai seragam olahraga. Patuhi aturan saat berolahraga. Nah, adik-adik ya, di sini Kak Citra tulis dalam huruf tegak bersambung juga. Di sini juga ada nama hari. Nah, nama hari juga diawali dengan huruf kapital. Nah, coba adik-adik, apakah kalian punya pengalaman mematuhi aturan saat pelajaran olahraga? Berikutnya, kalian diminta untuk menceritakan pengalaman kalian melanggar tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga. Ya, apakah kalian pernah melanggar tata tertib? Kalau pernah melanggar tata tertib, coba ceritakan pengalaman kalian. Contohnya nih ya, dari Kak Citra. Pada saat pelajaran olahraga, aku lupa memakai baju atau seragam olahraga. Aku sangat bingung dan takut. Akhirnya aku jujur kepada guruku. Guruku menasihati supaya aku tidak lupa lagi. Nah, ini salah satu contoh cerita pengalamannya Kak Citra yang tidak mengikuti aturan saat pelajaran olahraga. Nah, kalian coba ya ceritakan pengalaman kalian sendiri yang melanggar aturan saat pelajaran olahraga. Adik-adik, amatilah Edo dan teman-temannya yang sedang berolahraga. Mereka sedang berjalan mengikuti petunjuk. Baik anak-anak, ini sudah masuk ke pelajaran olahraga ya. Saya tutup share screen-nya. Baik, sekarang waktunya kuis atau penilaian dalam proses ya. Apa yang sudah disampaikan tadi dalam video? Ambil ayah sih. Baik anak-anak, maaf ya. Anaknya Bu Eni minta bikin susu. Ya, baik anak-anak, tadi kita mempelajari bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung yang benar ya, dan bagaimana kita mengikuti aturan yang ada di sekolah. Nah, terus kita juga ketika kita tidak mematuhi aturan, contohnya lupa waktunya olahraga, tidak memakai baju olahraga ya. Nah, seperti itu. Nah, tidak dengar. oh tidak dengar. Tidak dengar. Tidak dengar. Baik anak-anak, Ibu tanya ya. Huruf kapital atau huruf besar digunakan untuk apa saja? Coba angkat tangan siapa yang bisa? Nama orang. Nama orang. Betul, Rami.
Umi? Nama hewan. Selain nama orang, huruf kapital juga digunakan untuk apa lagi? Tadi Nama hari. betul. Satu lagi. Iya. Mutia. Mutia mau menjawab. Selain nama orang dan nama hari, tadi huruf kapital digunakan untuk apa lagi? Ayo, siapa yang ingat? Tahun, bulan. Tahun, bulan. Bulan betul ya, tapi tadi di bacaan tidak ada bulan dan tahun ya. Yang di bacaan tadi loh. Untuk awal kalimat ya. Setiap awal kalimat harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Video tadi, adakah anak-anak yang pernah melakukan pengalaman melanggar aturan sekolah pada waktu olahraga atau pada waktu upacara? Ada enggak ya? Tidak. Oh, tidak ada. Berarti semua tertib ya? Ya. Alhamdulillah, bagus sekali. Nah, anakku sekalian, ini saya tadi sudah menuliskan untuk evaluasi hari ini. Anak-anak tuliskan dalam buku Tegak Bersambung, yaitu pengalaman mungkin ketika upacara lupa nggak pakai ikat pinggang, atau lupa nggak pakai dasi, atau pengalamanmu ketika di sekolah yang melanggar tata tertib. Ya, kalau contohnya tadi nggak bawa seragam olahraga, mungkin lupa nggak mengerjakan PR di buku Tegak Bersambung ya. Hanya itu saja tugasnya hari ini. Coba Ibu tanya, Zian tadi tugasnya apa ya untuk evaluasi hari ini? Dwi, ayo Emi. Emi. Menulis Latin pengamalan di sekolah. Pengamalan di sekolah. Tegak Bersambung pengalaman yang melanggar aturan di sekolah kalau ada ya. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini bahwa pertama kita mempelajari tentang penulisan tegak bersambung. Harus mengikuti aturannya. Pertama, menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Nama orang, nama hari, ya, nama tempat. Terus anak-anak yang kedua, kita mempelajari bagaimana cara membaca puisi. Tadi ada membaca puisi Kelinciku ya, dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu akhiri, coba Ibu ingin mendengar siapa yang bisa membaca puisi Kelinciku. Siapa yang berani? Dari anak kelas 2. Ayo silahkan. Nggih, Mutia. Ya, Mutia dulu. Aku mempunyai puisi. Ya, aku mempunyai dua kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinci lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak. Ayo yang lainnya lagi. Siapa yang berani membaca? Iya, Zian. Silakan.
membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Karena ini kita bergembira, kelinciku dengan penuh semangat. Ayo, Zian. Kelinciku, aku punya 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinciku. Kelinciku lincah melompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya. Siapa yang berani angkat tangannya? Bentar ya. Ayo, siapa lagi? Saya, Bu. Oh, nggih, Auril. Ayo silakan dibaca. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Iya, bagus sekali. Ayo, yang lainnya bagus. Ayo, yang belum. Saya, Bu. Oh, nggih, Romi dulu ya. Romi dulu. Habis ini Aska, terus Emi. Mas Romi. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Ya, selanjutnya Aska. Kelinciku, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Iya, sudah bagus sekali. Ayo ganti Emi, ini yang terakhir. Aku mempunyai kelinci, 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-melompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan ya anak-anak. Ketika kita gembira, maka ekspresi puisi juga harus gembira. Kelinciku. Nah, seperti itu. Kita senang. Aku punya 2 kelinci. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Agar pembelajaran kita bermanfaat, mari kita tutup dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin Aska. Berdoa mulai. Baik anak-anakku sekalian, apabila ada kata-kata dari Ibu yang kurang berkenan atau yang kurang dimengerti anak-anak, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi